warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd. Bersawan TV yang saya hormati, mahasiswa Universitas Komarudin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara garis besar tentang kepemimpinan negara dalam perspektif Islam. Sebelum kita masuk ke sana, barangkali kita perlu sedikit melihat bagaimana negara pada zaman Rasulullah sampai kepada para sahabat-sahabatnya. Bersawan TV yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah berhijrah ke Yasrib atau kemudian dikenal dengan nama Madinah. Landasan yang melatar belakangi beliau hijrah adalah dua bai'ah Aqobah yang dilaksanakan oleh Nabi bersama dengan pemimpin kaum Aus dan Khazraj yang merupakan penduduk pribumi dari masyarakat Madinah. Apa yang dihasilkan dari bai'ah Aqobah itu diantaranya masyarakat Yasrib yang dimotori oleh kalangan Aus dan Khazraj itu siap menerima kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan kata lain, motif yang bisa kita baca secara sosiologis, secara politis, bahwa Rasulullah hijrah ke Madinah dalam rangka memimpin kota Yasrib. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau di sana? Apakah kemudian beliau serta-merta langsung mendirikan negara Islam? Nah, ini sebuah menjadi perdebatan para ulama sampai saat ini. Realitas yang ada adalah Rasulullah sebelum memulai memimpin, Rasulullah melakukan pertemuan diplomatik dengan beberapa stakeholder yang ada di Yasrib pada saat itu. Utamanya pada kalangan kaum Aus dan kalangan Khazraj. Begitu pula dengan para pengikut agama, para tokoh-tokoh agama Yahudi, para tokoh-tokoh agama Nasrani, dan tokoh-tokoh yang lain. Dengan kata lain, Rasulullah dalam rangka memulai kepemimpinan beliau di Madinah, beliau didahului oleh sebuah kesepakatan bersama, sebuah piagam bersama antara Rasulullah dengan masyarakat yang menghuni Yasrib pada saat itu. Kesepakatan ini sudah barang tentu diikat bersama dari masing-masing golongan yang ada bersama Rasulullah untuk ditaati bersama. Hasil dari kesepakatan itu antara lain, ini yang paling utama adalah satu, semua masyarakat yang tinggal di Yasrib bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesatuan warga Yasrib, terutama kemerdekaan, kebebasan warga Yasrib dalam mengelola kehidupannya, baik secara pribadi maupun secara sosial. Sudah tentu dalam rangka ini, maka perlu dibuat sebuah aturan, sebuah norma, aturan-aturan, agar pelaksanaan hidup bermasyarakat bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Dan ada landasan-landasan yang melatar belakanginya. Sebagai seorang Rasul sudah barang tentu ketika beliau memimpin, maka sangat apa yang dilaksanakan oleh beliau, apa yang merupakan kebijakan beliau, sebanyak yang diambil dari pemikiran-pemikiran yang mendapat inspirasi dari. Oleh karena itu, di sini maka ulama berpendapat bahwa ada beberapa kalangan bahwa Madinah itu adalah satu negara Islam. Nah, karena apa? Karena Rasulullah seorang nabi dan apa yang dilaksanakan oleh nabi semuanya berdasarkan pada ajaran-ajaran yang telah disampaikan melalui wahyu-wahyunya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika memimpin di sana adalah memimpin berdasarkan kesepakatan, terutama kesepakatan dengan warga sana.
Artinya apa? Kepemimpinan sebuah negara sangat didominasi, sangat ditentukan oleh faktor-faktor ijtihad. Jadi ada dua aliran besar dalam perkembangan sistem Daulah Islamnya. Ada yang mengatakan bahwa negara yang didirikan oleh Rasulullah itu murni berdasarkan agama atau agama teokrasi. Yang kedua, agama yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Ya kira-kira seperti negara Indonesia ini. Negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan bersama dan dibangun oleh multi etnis untuk bersama-sama membangun sebuah negeri yang bernama negara Yasrib atau negara Madinah. Kemudian sebagaimana kita tahu, Rasulullah dipilih secara bersama, disepakati secara bersama. Oleh karena itu kemudian kita teruskan kalau kita ke zaman Khalifah Abu Bakar pengganti beliau. Maka beliau ini dipilih oleh kelompok khusus. Terutama di bawah pimpinan Umar bin Khattab yang menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan dihasilkan dari Umar dan kawan-kawan ini kemudian disepakati oleh para sahabat-sahabat yang lain. Jadinya kepemimpinan Abu Bakar diterima oleh berbagai kalangan pada zaman itu pasca meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar wafat, model kepemimpinan suksesi yang dilakukan. Jadi kalau dari Nabi tadi kemudian disepakati berdasarkan pertemuan di Saqifah Bani Sa'ad yang menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah, berbeda dengan cara pemilihan yang dilakukan dalam rangka menetapkan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar sebagaimana kita ketahui bersama dalam sejarah, yaitu sudah memiliki calon pengganti beliau, yang bernama Umar bin Khattab. Kemudian apa yang dihasilkan dari pemikiran Abu Bakar ini disampaikan kepada para sahabat-sahabat besar pada saat itu. Nah, posisi pada para sahabat pada saat itu sebagaimana majelis syura atau majelis yang melakukan musyawarah bersama untuk masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan di masyarakat atau masalah-masalah keagamaan lainnya. Kemudian dari hasil ini majelis syura ini diajak konsultasi oleh Abu Bakar, akhirnya menerima pemilihan Umar bin Khattab berdasarkan tunjukan dari Abu Bakar. Jadi sudah ada 3 model. Kalau Rasulullah itu dipilih secara aklamasi oleh masyarakat Madinah pada saat itu, kemudian pemilihan model Abu Bakar adalah dipilih oleh kelompok khusus yang ada di Saqifah Bani Sa'ad di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab terpilih karena ditunjuk oleh Abu Bakar yang disepakati oleh banyak orang. Ke model kepemimpinan yang lain, seksi yang lain, yaitu pemilihan atau pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan. Sebagaimana kita lihat di sejarah yang sudah ada, bahwa pengangkatan atau pemilihan Sayyidina Utsman dilakukan pada saat setelah Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua mendapat tikaman dari seorang mantan budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'. Setelah beliau ditikam kemudian merasa bahwa usianya sudah, mungkin masa hidupnya sudah tidak lama lagi, maka beliau menunjuk memilih calon pemimpin untuk menggantikan beliau. Kemudian beliau membentuk tim yang mungkin kita kenal sebagai tim Ahlul Halli wal Aqdi. Terdiri dari 6 orang, ditambah 1 orang anaknya. Ini. Pemilihan Sayyidina Utsman ini dilakukan berdasarkan tim. Jadi semua orang semacam tim formatur atau tim Ahlul Halli wal Aqdi yang memilih hanya 7 orang. 6 orang ini minus anaknya. Khalifah Umar bin Khattab kemudian mengatakan bahwa yang boleh memilih hanya 6 orang, putranya tidak boleh memilih.
Sehingga jadilah pemilihan Sayyidina Utsman ini berdasarkan hasil dari tim formatur atau ahlul halli wal akdi. Setelah Sayyidina Utsman wafat, dan kita tahu bersama bahwa wafatnya Sayyidina Utsman terbunuh oleh kalangan pemberontak, kalangan demonstran yang anarkis, sampai kemudian Khalifah Utsman terbunuh. Dalam suasana yang begitu pelik dan begitu rumit, para pemberontak dan yang lain-lain ini kemudian bukan para pemberontak, lebih tepatnya adalah para demonstran ini kemudian mengangkat Sayyidina Ali, membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah pengganti Sayyidina Utsman. Sebagai catatan tadi berarti dari terpilihnya Rasulullah sampai keempat khalifah ini dipilih suksesinya dengan cara yang berbeda-beda. Rasulullah berdasarkan kesepakatan, Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan kesepakatan kelompok kecil, kemudian Umar dipilih berdasarkan atas saran Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan terpilih oleh Majelis Ahlul Halli wal Akdi atau tim formatur 6 orang, dan terakhir Sayyidina Ali dipilih oleh para demonstran yang telah membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Bersahabat yang kami hormati, ternyata model pemilihan yang ada di dalam kekhalifahan Islam itu berbeda-beda. Kemudian kita lihat lagi setelah sistem kerajaan. Setelah itu kemudian muncul sistem kerajaan dimulai dari kerajaan Bani Umayyah. Di mana kerajaan Bani Umayyah pada mulanya adalah hasil kesepakatan. Jadi kerajaan Bani Umayyah itu secara resmi diterima oleh berbagai kalangan setelah kesepakatan bersama antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan Amul Jamaah. Dari situ kemudian Muawiyah resmi menjadi khalifah yang diterima oleh berbagai kalangan dengan berbagai catatan-catatan. Namun kemudian pemilihan pengganti Muawiyah bin Abi Sufyan dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menunjuk putranya. Dengan demikian berarti Muawiyah bin Abi Sufyan menyalahi kesepakatan yang sudah dilakukan pada waktu Amul Jamaah. Dari kepimpinan ini kan berarti apa? Yang bisa kita cermati dalam perjalanan kepimpinan Islam. Yang pertama, ada model pemilihan yang dilakukan berbeda dengan model penggantian, itu dilakukan pemilihan oleh masyarakat bersama. Ada juga yang dilakukan secara turun-temurun, yaitu sistem kerajaan. Kita lihat bahwa perkembangan umat Islam, perkembangan kekuasaan Islam, kemudian dipimpin oleh Bani Umayyah. Mulai dari Muawiyah diturunkan kepada putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Dari Yazid bin Muawiyah diturunkan pada putranya yang bernama Muawiyah bin Yazid. Kemudian digantikan oleh orang lain yang kebetulan masih sama-sama Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Hakam. Dari Marwan bin Hakam kemudian sampai berakhirnya masa kepemimpinan Umayyah, semuanya adalah keturunan dari Marwan bin Hakam. Perubahan-perubahan seperti ini ternyata semuanya diterima oleh para ulama, bahwa dianggap kepemimpinan itu sah, walaupun cara memilihnya berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Jadi bentuk perubahan. Bahkan pernah terjadi dalam satu waktu, pada waktu Yazid diangkat oleh Muawiyah, Yazid menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin, sebagai pengganti dari Muawiyah, maka kemudian terjadilah yang namanya bentuk pembangkangan, katakanlah, atau bentuk protes dari kalangan sahabat-sahabat besar yang pada saat itu masih hidup dan tahu betul tentang perjanjian yang dilakukan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Amul Jamaah. Oleh karena itu, beberapa kalangan ini kemudian menolak kepimpinan Yazid bin Muawiyah. Di antaranya Sayyidina Husain bin Ali
yang kemudian beliau akhirnya terbunuh di Karbala, menjadi syahid di Karbala. Kemudian yang kedua yaitu Abdullah bin Zubair, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Zubair. Sejak terbunuhnya Sayyidina Husain, kemudian Abdullah bin Zubair ini memproklamirkan dirinya sebagai khalifah untuk wilayah Hijaz. Dan beliau berhasil menguasai pasukan-pasukan, menguasai wilayah-wilayah yang ada di sekitar Hijaz. Setelah menguasai Hijaz, berarti pada saat itu ada dualisme kepimpinan, yaitu kepimpinan oleh Bani Umayyah di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah dan kepimpinan Abdullah bin Zubair yang berpusat di Hijaz. Jadi, kemudian di sini para ulama mulai beda pendapat. Dari dua kepimpinan itu kira-kira mana yang sah? Maka mayoritas para ulama diantaranya bisa kita lihat di Tarikhul Khulafa karya Imam Suyuti. Di situ disebutkan bahwa yang sah adalah kepimpinan dari Ibnu Zubair yang ada di wilayah Hijaz. Tapi apapun yang terjadi, walaupun dianggap sah, di wilayah lain tetap kekuasaan Yazid bin Muawiyah ini diterima secara umum oleh masyarakat Islam saat itu. Nah, ini contoh. Kemudian saya kepingin menarik lagi setelah runtuhnya Bani Umayyah. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, dalam masa itu ada beberapa kerajaan yang menguasai beberapa wilayah umat Islam. Setidaknya ada 4 kekuasaan, 4 kekhalifaan yang ada pada saat itu. Yaitu yang pertama kekhalifaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kemudian kekuasaan Bani Umayyah yang berada di Spanyol. Kemudian kekuasaan Fatimiyah yang asalnya di Maroko, kemudian hijrah ke Mesir. Kemudian kekuasaan dari Bani Idris di Maroko. Dan sebetulnya masih ada lagi, yaitu kekuasaan Bani Tahir yang ada di wilayah Khurasan. Ada yang menarik di sini, dengan adanya 5 kekhalifaan yang ada, atau katakanlah 4 yang besar, semuanya itu dianggap sah oleh kepemimpinan umat Islam, dan semuanya berjasa dalam perkembangan peradaban Islam. Jelas kalau Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, jelas. Ya, sudah jelas kita bisa melihat. Kemudian pada waktu Bani Umayyah itu perkembangan ilmu pengetahuan di sana cukup menguasai wilayah, terutama di wilayah Eropa, bahwa Cordoba itu terkenal sebagai kota peradaban yang paling hebat pada saat itu. Dan lahir beberapa ulama. Di antaranya ada Averus Ibnu Rus, kemudian ada lagi Imam Qurtubi, dan banyak tokoh-tokoh lain, termasuk yang populer di kalangan pesantren, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik itu dikarang oleh orang dari Andalus yang bernama Muhammad Al-Maliki. Itu diantara itu contoh, jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Islam itu pertama ada beberapa daerah sampai pada zaman Abbasiyah, dunia Islam tidak dipimpin oleh satu kekuasaan Abbasiyah saja, melainkan ada beberapa kekhalifatan lain yang ada pada saat itu. Sehingga barangkali ini merupakan inspirasi, nanti akan kita bicarakan bagaimana model kekuasaan berikutnya, apakah ini dianggap sah atau tidak. Baiklah, kita ikuti setelah yang lewat yang satu ini.
Tadi kita sudah menyimpulkan bahwa ada 5 kekhalifahan yang ada pada zaman Abbasiyah, atau boleh dikatakan hanya 4 boleh, atau 5. Tapi kelima-limanya mesti dianggap sah oleh kalangan umat Islam pada saat itu. Dengan catatan, mereka dianggap sah apabila nomor 1, yang inti adalah tidak bertentangan dengan maqasidus syar'i. Jadi gini, kalau kita amati begini ya, ajaran-ajaran agama Islam, kita amati bahwa yang berkaitan dengan tata cara ibadah, begitu pula pelengkap tata cara ibadah, agama Islam itu mengatur dengan detail. Misalnya tata cara sholat, tata cara mensuci najis, yang bersifat individu dan ritual, itu biasanya dalil-dalilnya jelas dan rinci. Tapi ketika persoalan itu sudah mulai persoalan sosial, persoalan ijtimaiyah, maka agama hanya memberikan rambu-rambu, tidak memberikan petunjuk teknis. Nah, mengapa demikian? Dan ini memang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa ternyata persoalan kehidupan itu kan selalu berkembang. Sistem jual beli berkembang. Kalau dulu sistem jual beli itu hanya jual beli biasa, sekarang sudah muncul ada jual beli online. Dulu sebelum jual beli online ada muncul jual beli pakai HP, pakai hatif atau pakai telepon. Dan nggak tahu mungkin perkembangan berikutnya, barangkali mungkin ada akad nikah yang melalui online barangkali. Ini termasuk perkembangan hukum yang mungkin tantangan bagi para ulama untuk mengambil keputusan hukumnya. Ya. Terutama terkait masalah politik. Ini jelas bahwa syariah Islamiyah itu tidak begitu detail, hanya menjelaskan pokok-pokoknya. Kemudian dirumuskan oleh para ulama, yang penting kegiatan politik itu atau tatanan politik itu, baik penyusunan undang-undangnya maupun penyusunan hukum-hukumnya, tidak bertentangan dengan maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat. Nah, tujuan syariat atau disebut dengan maqasidus syariah dijelaskan oleh para ulama ada 5. Yaitu ada yang disebut dengan hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan yang terakhir hifdzul mal. Yang pertama hifdzuddin, bagaimana kepimpinan atau agama, kepimpinan itu ikut serta, tujuan utamanya adalah sebuah kepimpinan itu dalam rangka apa? Memelihara agama. Yang dimaksud melihara agama bagaimana? Memelihara agama itu meliputi tentang akidah, ibadah, dan pelaksanaan kehidupan keagamaan. Kemudian yang kedua, hifdzun nafas, memelihara jiwa. Artinya apa? Bagaimana manusia itu bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Maka hak hidup masyarakat harus diberikan oleh negara, oleh ijtima kepada masyarakat. Jadi karena ini terkait, karena memelihara hidup berarti orang boleh nanti kawin dan sebagainya ini. Kemudian bisa mendapatkan makanan yang layak, memenuhi kebutuhan doruri, itu termasuk bagian dari hifdzun nafas. Negara harus bisa menjamin ini. Kemudian yang ketiga, hifdzul akal. Ya sudah pernah itu, budaya akademik. Itu harus dilaksanakan. Kalau kita sebagai mahasiswa berarti budaya akademik di kampus ini tidak boleh dipasung. Harus bisa dipelihara oleh negara. Yang keempat, memelihara keturunan, hifdzun nasl. Memang salah satu tugas manusia adalah menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifah di muka bumi. Maka berarti kelangsungan dari bumi ini sangat tergantung dari kelangsungan hidup manusia. Dan kelangsungan hidup manusia akan bisa dijamin apabila ada upaya untuk pemeliharaan terhadap keturunan kita. Sehingga ada ajaran tentang kawin. Dan ada ajaran tentang kawin dan kita itu pasti mendapat jodoh.
Sesuai dengan janji Allah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat. Yang keempat, hifdzul mal, harta. Menjaga harta. Menjaga harta dari, berarti sama dengan hifdzul aman kan, menjaga keamanan. Jadi masyarakat itu harus aman dari kekhawatiran akan pencuri dan lain-lain, atau termasuk oleh penggarong, oleh perampok dan lain. Upaya pemeliharaan 5 hal ini tidak bisa efektif kalau umat manusia tidak berada dalam satu kepemimpinan. Jadi ada kebutuhan untuk memelihara hak hidup, hak beragama, ada hak untuk melangsungkan kelangsungan kebutuhan umat manusia, atau juga hak tadi untuk kebebasan berpikir dan lain-lain. Itu bisa dilakukan apabila ada sebuah tatanan, ada sebuah sistem tatanan yang bernama negara. Dan sudah barang tentu ini, ada persyaratan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Sebelum kita bahas siapa yang berhak jadi pemimpin, kita kaji dulu bagaimana konsep imamah. Kita ambil pendapatnya Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Yang dikatakan imamah menurut Al-Mawardi, al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah. Jadi kepemimpinan yang dimaksud tadi, kepemimpinan masyarakat atau imamah, adalah merupakan upaya untuk meneruskan tugas kenabian. Fi hirasatiddin wa siyasatid dunia. Dalam rangka apa? Menjaga agama dan menata kehidupan di dunia. Kemudian wa'akduha. Jadi yang pertama, imamah itu memang tugas kenabian. Dalam rangka fi hirasatiddin wa siyasatid dunia. Terus siapa yang melaksanakannya? Sudah tentu tidak bisa dilaksanakan oleh semua orang. Wa akduha lima yakumu biya fil ummah wajibun bil ijtima. Jadi pelaksanaannya ya diberikan kepada seseorang dalam umat ini, dan ini wajibnya merupakan wajib yang bil ijma. Nah, kemudian di sini masih muncul, ini pemikiran fikih ya. Kalau pemikiran fikih itu selalu muncul pertanyaan, apakah kewajiban untuk mendirikan imamah itu merupakan kewajiban syar'i, ada nasnya yang shar'i dari Quran hadis, atau kewajiban secara akal manusia? Ada pertanyaan dari halil khilafah wajibatun bisyar'i ambil akli. Apakah kepimpinan umat khilafah itu wajibnya berdasarkan syar'i, aturan dalam dalil-dalil syara, atau karena pemikiran rasional? Di sini para ulama berbeda pendapat. Waktu lifa fi wujubiha, hal wajabat bil akli au bis syar'i. Sekelompok orang, faqala ta'ifatun, sekelompok orang wajabat bil akli, kewajiban mendirikan kepimpinan itu adalah kewajiban yang bersifat rasional. Lima fi tibail uqala min taslim li zaimi yamnu minat tadzalum. Dalam rangka apa? Jadi kewajiban secara ini adalah akli ya. Karena secara akal manusia itu membutuhkan pemimpin, di mana pemimpin bisa melindungi dari upaya penzaliman orang-orang lain. Jadi kalau tidak ada pemimpin, maka masyarakat akan menjadi kacau ya. Maka menjadi yang ada adalah hukum rimba, sehingga oleh karena itu diperlukan adanya seorang pemimpin. Ini yang menurut yang mengatakan bahwa wajibnya imamah itu wajib secara akli. Kelompok yang kedua tidak. Kewajiban mendirikan pemimpin wajibat bisyar'i dunal akli. Kewajiban karena aturan syar'i, aturan hukum agama, bukan karena produk ijtihad atau produk berpikir. Mengapa? Karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa kita disuruh taat kepada waliul amr. Waliul amr itu kalau secara sederhana kita harus taat kepada pemerintah.
Nah, ini merupakan ayat Al-Quran, berarti karena itu kewajibannya harus merupakan kewajiban syar'i. Disuruh taat kepada pemerintahan, berarti ada pemerintah. Kalau ada pemerintahan, berarti ada yang mengangkat pemerintahan. Itu secara umum. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah dalam satu dunia, dalam umat Islam ini harus satu negara atau boleh beberapa negara sebagaimana saat ini yaitu nation state, negara bangsa. Ini pertanyaan muncul lagi. Maka masih tetap ini ada dualisme, ada dua pendapat. Satu mengatakan satu dunia harus satu pimpinan. Sampai dikatakan nanti kalau sudah pada akhir zaman ada seorang pemimpin yang bernama Imam Mahdi. Tapi pendapat lain tidak. Dalam satu dunia tidak harus satu pimpinan sebagaimana yang terjadi pada zaman Abbasiyah, yaitu di sana ada 4 kerajaan besar, kerajaan Bani Abbas, kerajaan Bani Umayyah di Spanyol, kerajaan Bani Idris di Maroko, dan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Keempatnya hidup dalam satu zaman. Melihat kenyataan seperti itu kemudian kita sandingkan dengan sekarang dalam suasana kehidupan berbangsa bernegara dalam bentuk negara bangsa, rasanya agak sulit kalau kita dipaksa satu dunia Islam berada dalam satu negara. Contoh Indonesia ini. Umat Islam di Indonesia, terutama yang dimotori oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, sejak tahun 1936, saat itu Muktamar ke-15, sudah punya anggapan bahwa negara bangsa, negara Hindia Belanda adalah negaranya umat Islam Indonesia. Karena itu apabila negara Hindia Belanda itu mendapat serangan dari bangsa lain, maka umat Islam berkewajiban untuk membelanya. Nah, kemudian apalagi kalau kita ikuti pada tahun 45, tepatnya tanggal 22 Oktober, muncul istilah resolusi jihad. Yaitu resolusi dari Hadratus Hasyim Asy'ari yang menegaskan bahwa umat Islam, terutama dalam radius peperangan, pada saat itu perang 10 November, dalam radius Masafatul Qasar, atau kurang lebih jarak 90 km, wajib fardhu ain hukumnya untuk membela kehormatan bangsa, ikut perang dalam 10 November. Berarti apa? Keberadaan negara itu penting. Itu tahun 45. Kemudian yang paling menarik lagi tahun 1954. Saat itu ada pemberontakan DITII. Ada pemberontakan Kartosuwiryo yang mengatasnamakan akan mendirikan negara Islam, berontak kepada negara NKRI yang merdeka pada tahun 45. Nah, para ulama kemudian melakukan upaya-upaya kajian. Akhirnya para ulama terutama dari Jamiah Nahdlatul Ulama melakukan munas alim ulama NU tahun 1954. Saat itu Menteri Agamanya Kiai Haji Maskur. Hasilnya adalah yang pertama, negara NKRI adalah sah. Itu yang pertama. Jadi NKRI itu adalah negara yang sah sebagai negara umat Islam Indonesia. Karena negara itu sah ini tampaknya, maka kita bisa mewakilkan wali hakim kepada petugas yang ditunjuk oleh negara. Persoalan begini, kalau negara ini dianggap tidak sah, maka KUA sebagai lembaga yang mengawinkan, yang merupakan tugas dari negara, berarti tidak sah mengkawinkan juga. Kalau itu dianggap tidak sah, maka betapa banyak anak zina yang akan muncul di negeri ini. Oleh karena itu, negara itu harus sah, dan kemudian setiap hal yang perlu kita serahkan kepada negara harus dilaksanakan oleh negara. Yang kedua,
Karena pada tahun 54 ini Indonesia belum menyelenggarakan pemilu sama sekali. Jadi Presiden Soekarno saat itu adalah presiden yang diangkat oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga Soekarno itu merupakan presiden sementara saat itu. Tapi sudah pada itu presiden sementara dalam pengertian apa? Dalam pengertian tidak dipilih melalui hasil pemilu. Pemilu baru dilaksanakan pada tahun 1955, yaitu memilih anggota konstituante. Sehingga pada tahun 54 kemudian terkait dengan pandangan bahwa negara Indonesia itu sah, maka kemudian Bung Karno saat itu sebagai Presiden Indonesia diberi gelar oleh hasil Munas, yaitu beliau sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisauka. Beliau adalah kepala negara yang bersifat sementara dan memiliki kekuasaan yang efektif. Itu tahun 54. Menarik lagi perkembangan berikutnya ketika pada tahun 1984 NU menegaskan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah sebuah bentuk negara, sebuah bentuk final upaya umat Islam Indonesia dalam mewujudkan sebuah negara. Jadi NKRI dengan segala kekurangan dan kelebihannya oleh Jamiah Nahdlatul Ulama tahun 1984 hasil Muktamar ke-27 dinyatakan sebagai negara final, sebagai bentuk final upaya masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan sebuah negara. Oleh karena itu kepemimpinannya harus sah. Nah sudah tentu kalau sudah sah, maka ada syarat-syaratnya sebagai seorang kepala negara pada saat itu. Syarat-syarat ini sudah dijelaskan di beberapa kitab, termasuk di Al-Mawardi sudah dijelaskan syarat-syaratnya cukup banyak ini, kepala negara itu. Sebentar saya lihat, wah ini. Syarat pemimpin ini banyak, tapi yang jelas kepemimpinan itu sah gitu loh. Kalau kepemimpinan itu sah, berarti enak. Mengapa enak? Berarti kalau pemimpin itu tidak sah, maka kalau ada bantuan dari negara pun harus dikatakan tidak sah. Karena tidak sah, maka berarti haram kita makan. Karena negara itu sah, maka semua produk hukum dari negara itu pun dianggap sah. Karena itu upaya ini perlu gitu loh. Jadi sekali lagi yang perlu disampaikan bahwa kesimpulannya adalah sementara ini bahwa negara menurut yang disepakati oleh para ulama, khususnya para ulama Indonesia, termasuk ini ulama dunia, bahwa masih realitasnya apa? Di semua negara itu berdiri negara bangsa. Bahkan di Arab itu negara bangsa malah sesuai dengan wilayahnya. Ada negara Irak, ada negara Suriah, ada negara Mesir, negaranya Arab semua. Berarti wilayah. Kemudian ada negara berdasarkan rumpun bangsa, Pakistan, ya. Kemudian Bangladesh, ada rumpun bangsa Melayu. Di situ ada beberapa negara, ada negara kita, negara Indonesia, kemudian ada negara Malaysia, ada lagi kerajaan Brunei Darussalam. Semua negara ini harus dianggap sah. Dan ini pada tentu kita mengacu kepada realitas negara yang ada pada zaman dulu, terutama pada zaman Abbasiyah. Setelah zaman Abbasiyah juga begitu, ada 3 kerajaan besar di dunia umat Islam. Yang besar ini, yang kecil mungkin banyak ya. Yang besar itu satu kerajaan Turki Utsmani, kemudian ada lagi kerajaan Moghul di India, yang satu lagi kekuasaan yang ada di wilayah Iran Persia itu. Agak lupa namanya ini. Tapi yang jelas dalam satu kesempatan, baik pada zaman Abbasiyah terjadi seperti sekarang ini, umat Islam hidup dalam 5 kekuasaan besar.
Kemudian pada zaman kerajaan Turki Utsmani pun begitu, ada 3 kerajaan besar. Saat ini enggak, umat Islam terpecah menjadi sekian banyak negara. Dan semuanya harus dianggap sah. Nah, tugas kita sekarang, nah ini. Kalau negara sudah dianggap sah, apa tidak mungkin terjadi penyelewengan terhadap kekuasaan negara? Sudah barang tentu mungkin terjadi. Karena itu tugas kita yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melakukan dakwah kepada mereka, kepada pemimpin politik kita, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dakwah bisa dilakukan melalui jalur politik, di antaranya kita bisa masuk kepada organisasi politik yang ada, kemudian melalui forum musyawarah yang ada di parlemen, kita bisa melakukan atau menetapkan undang-undang yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Paling tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan sudah tentu agar kebijakan-kebijakan negara itu sangat pro rakyat dan demi kepentingan rakyat. Itu dakwah. Sehingga bagi kita ini yang mau ke dakwah ke politik, monggo. Itu bawa, dan itu saya yakin dakwah yang paling berat itu. Jadi dakwah yang paling berat adalah berdakwah kepada pemimpin yang zalim. Jadi dakwah berat itu dakwah kepada sultan yang jair, pemimpin yang zalim. Nah, kemudian kita teruskan. Nah, sekali lagi, barangkali ini jawaban dari ini, pertanyaan-pertanyaan mungkin sekarang muncul, harus satu dunia satu khilafah. Terus terang kalau satu dunia satu khilafah, itu persoalannya besar itu. Jadi berarti harus merubah, ada sebuah sistem negara yang mengikat seluruh umat Islam di dunia, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk terjadi pada saat ini. Mengapa? Karena satu dunia itu sudah barang tentu latar belakang budayanya beda. Latar belakang budayanya, sistem politiknya itu beda. Dan memang sudah kenyataannya sampai sekarang umat Islam itu berbeda dalam pengertian tidak bertentangan, bukan berbeda yang dalam arti peperangan dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini sedikit masuk ke bagaimana cara menetapkan kepala negara lah ini. Cara menetapkan kepala negara ada 2 cara. Kalau dulu ini kalau di kitab Al-Mawardi ada 2 cara. Yang pertama bikhtiyari ahlil aqdi wal halli. Dengan upayanya tim formatur, orang yang ditunjuk menjadi perwakilan dalam rangka menetapkan presiden dan wakil presiden atau imamah. Kalau dulu pada zaman Orde Baru, ini ada namanya majelis, bahwa presiden itu dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat, seperti yang ini. Jadi ahadwa bikhtiyari ahlil halli wal akdi. Itu yang kedua, bi'ahdil imam min qablu, diangkat sebagai putra mahkota oleh pemimpin sebelumnya. Seperti kalau di kerajaan biasanya putra mahkota, kalau yang dalam Islam, dalam perkembangannya yaitu tadi, dipilihnya Sayyidina Umar atas tunjukan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang berkembang, tidak cukup ini rupanya. Tidak ada ikhtiari ahlil akdi, bi ahdil imam qablu, tapi sekarang ada bertambah lagi mungkin yang ketiga, bi ikhtiari ra'iyah, pemilihan langsung oleh rakyat. Kita tahu di Indonesia terjadi perkembangan yang luar biasa dari sistem pemilihan ini, yaitu dari pemilihan hanya perwakilan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian berubah menjadi bahwa presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Pertanyaannya, apakah ini baik atau buruk? Jelek atau tidak? Jelek atau tidak sudah barang tentu, pertimbangannya adalah ajaran-ajaran syariah. Selama itu bisa memuaskan banyak orang dan terjadi perdamaian, tidak terjadi pertumpahan darah, maka
oleh mayoritas umat Islam dikatakan bahwa pemilihan apapun itu baik selama tidak menimbulkan pertentangan. Apalagi pertumpahan darah. Dan muaranya ini sudah tentu menuju kepada kemaslahatan umum. Baik kemaslahatan dalam ekonomi, ya, kemaslahatan dalam beribadah, kemaslahatan dalam beragama dan lain-lain. Ini semuanya dijamin oleh pemimpin yang ini. Lah sudah tentu kalau pemimpinnya nanti bermasalah, bisa saja pemimpin itu kita batalkan. Kita ganti dengan pemimpin baru yang lebih efektif. Tapi memang dalam sejarah perkembangan umat Islam tidak terjadi perubahan-perubahan seperti itu kecuali pada zaman akhir-akhir ini. Jadi walaupun demikian, jadi kalau perkembangannya kan ada kan pemimpin digantikan oleh yang lain. Termasuk kalau kita ingat dulu di Iran ya. Di Iran itu pertama pemimpin kerajaan, nah, kerajaan Safawi. Kemudian karena dianggap tidak efektif dan menyalahi aturan-aturan yang ada, terutama bertentangan dengan keinginan rakyat bersama, maka kepemimpinan itu kemudian diganti dengan peristiwa revolusi Islam Iran. Saya kira itu itulah yang bisa saya sampaikan bahwa pada akhirnya bahwa negara Islam walaupun bernama atas dasar negara bangsa harus dianggap sebagai negara yang sah. Selama tujuan negara dalam rangka melindungi rakyatnya untuk melakukan kebebasan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.